Pertanyaan lah mana nah di dia. Jangan meri-meri takut. Jangan ditanya. Promisi gudang sare. Pas bangun, ternyata itu hanya mimpi dan perutnya masih kerubukan. Emosi, Bener itu mah ada di langsung gue online. Kasih tahu yang benar teh. Si Ari belajar puasanya. Masya Allah, tabarakallah. Kamu akan menghadapi itu lagi. Betul. Ih, Gitu kan? dang. Gimana tapi iniannya? Gak bisa nih pakai aku mah. Nggak, kamu pegang gini. Gimana sih? Satu, dang. Oh, baru gini ya. Ember. Kita ulang. Oke. Aku tuh kayak bikin dan gitu kan? Enggak dong. Langsung. Orang ada, aku udah pernah. Yang zaman dulu kan? Iya. Dan yang itu bosen. Apa tuh? Kamu kalau pakai bahasa Inggris juga nggak bisa ya? Iya, nggak ngerti bahasa Inggris kamu tuh. iya. Nah. Ih, buku aku ngaceng banget tuh. Apa? Buku kamu apa? Ini tuh. Nggak lucu. Udah kedengeran nggak sih suaranya? Kita kencengin. Yang kenceng banget. Sama teman-temanku Karena cuma diriku. yang tak laku-laku. Ya. Lagi ya. Yang lucu yang itu. Aneh. Tuh nih. Anjing haus. Astagfirullahaladzim. Jam sabaraha itu tuh. Ya kan ini mau sahur kan? Lama sahuran biasanya rek bisa karek aing mah. Aduh, ya nggak bisa urusan gitu elu dong, itu Kang. Jangan meri-meri, takut. Jangan ditanya. Promisi gudang sare. Jangan rungsing. Dia mendingan ikutan TikTokan mau nggak? Baru pulang dari maksudnya taraweh. Dari mana? Taraweh. Istighfar loh, maknya. Sok. Gandeng kira. Ih, si Indi tadi carekan. Sok. Ya udah balik lain dulur. Tah. Ya lu sahur di imah batur wae sih mah. Kang, kan kamu tahu sendiri aku tuh lagi. Tahu nggak? Udah mau ikut sahur ya kan? Baju kamu juga minjem wae. Indi ai baju tidur mahnya minjem we atuh. Da ai mau koper sagedebug-gedebug mah kan jangan dibantu. Ya emang kamu dasar teh mah dukun. kan baju tidur aku teh baju tidur wanita. Emang kamu wanita? Ya kan bisa kene pijamas mah. Apa? Apa sih? Masih di wae sahur teh ngilu di wae. Karena makanan sahur di sini teh enak-enak atuh Kakang. Sok enak-enak aku teh. Emang nggak boleh sahur di sini bareng-bareng sama keluarga Cendana Aku mau ini? hapus TikTok yang tadi aku jadi nggak mood sama kamu. Kenapa? Emang semuanya lagi marah-marah? Tunduhnya orang tuh itu udang sari tapi garaya kick. Asa bohong. Asa bohong. Asa pecah tuh sih. Nah aja itu orang berlagunya. Pertanyaan lah mana nah di dia. Ya kan aku ikut sahur. Nya siapkeun atuh ngilu sahur di imah batur teh cokotkeun sia yang disadiakeun wae. Ya udah. Emang kamu teh siapa? Emang teh ya kamu yang bayar? Teresa. Iya. Ya udah Bimilah bawa dulu makanannya ya. Tunggu tapi kita beneran syutingnya malam guys. Di ceritanya mah. Di ceritanya. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Yes, ini adalah episode kedua kita. Iya kan? Di bulan suci Ramadan ini. Gimana puasanya teman-teman di rumah? Bersyukur lu masih dikasih hidup, nggak Kenal diazab. lagi. Kakak masa diazab. Ya iyalah jelas semua orang juga nggak tahu. Ih, kamu Udah, tuh yuk, diazab. tenang, Si kakak harus tenang, diazab ya, tuh, tenang. meri-meri terus.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Kenapa ya? Perasaan teh kok agak emosi terus. Ya nggak sih? Kabar. Dari tadi gue udah ngerti kakang kayak marah-marah Gandeng terus. separuh Kapan nggak dia bisa. nggak marah? Coba ada gelas nggak? Minta minum. Dari situ. Aduh, Dia nggak Oh, kenapa sih ini dari tadi marah-marah we tuluy? Liur separuh. Kenapa, Ruh? Nggak Aku lagi segandeng. tiktokan teh, karena kan menunggu sahur. Ini udah we tiktokan sama Indi gitu. Tapi kayaknya emang kita kekencangan deh. Iya sih, kayaknya bener gitu sih. tapi kan jadi ngebangunin dia kan. Ya udah emang lu harus suka Aku mah kalau buka sahur sih. bangun nanti jam 4 mau imsak baru. Kadang imsak juga aku masih ngerokok. Nggak boleh. Pamali. Pamali atuh. Kan Makruh, mulai makruh. mulai Sampai puasa teh dari dimarahin. matahari terbit dah can katingali yang ngerokoknya terus kuring mah. Kue kene ya. Oh, poe kene santai Enggak we. aturan sorangan deh. Si Pak Ustadz geus seri. Ada era ieu. Ustaz itu mah real Pak Ustaz real. Real eta mah tapi. Tapi bener gak sih? Emang pas bulan puasa teh kok perasaan jadi marah-marah terus ya? Emosi. Sama hal-hal yang sepele juga. Iya karena lapar dan haus terus kita nggak bisa gitu. Nggak Udah bisa. siap berpuasa. Terus ini kenapa masih sahur udah marah-marah? lulungus itu mah tuh Kan puasanya belum start. Gitu teh gini. Aku nggak kayak Iko puasa teh tidur. kamu mah Teu berkegiatan bisa sare orang mah jadi teh lapar. Kadang jam 12 teh. minum mie. Hayang pola. Jadi salah satu hal yang bikin kamu emosi di bulan puasa itu karena lapar gitu. Lapar itu pertama. Sebenarnya laparnya mah masih bisa ditahan teh, cuman kayak nanaonan deui nya ya puasa. Ngaji udah. Masya Allah, tabarakallah. Hey. Enggak, Pak tapi Ustadz aja. secara sains katanya kalau puasa itu gula darah tuh turun. Saya Science ya gimana Bikin gula darah turun jadi otak kita melemah. Oh. Kurang tidur bikin emosi kita tidak bisa Oh itu dikendalikan. aja. Kamu itu terjadi tiap hari ya? Tiap hari, aku mah di bulan apapun. Terus kamu tiap hari suka ngopi gitu kan? Nah itu yang gak kuat Nah, ya itu kadang. ada kafein yang Kebiasaan. Kadang ini mah belak-belakan aja ya. Asik. anjay Bukan ada Nggak ini pernah belum lah ada di ngomong podcast di podcast lainnya. podcast Ada, lain ada. deh, kamu ya. Ini eksklusif di sini ya. Eksklusif. Jangan pernah diundang guys di mana-mana. Apa itu kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau buat laki-laki biasanya mungkin gak semua. Untuk yang merokok, yang ngopi, kadang kita tuh bisa nggak makan sebenarnya. Yang bikin kesal tuh, aduh, yang ngerokok, pengen ngerokok. Nggak tahan buat Kadang ngerokok. cuman es teh manis, cuman kopi sama rokoknya bisa lanjut sampai maghrib. Tolonglah ini Pak Ustadz bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa kakak, Nggak bisa. Nggak bisa, masa dinego. Kalau kamu apa kejadian yang piling bikin. Feeling. Kalau kamu kejadian yang paling bikin kamu emosi sampai batal puasa apa? Sorry kalau loba sih kan gitu. kayaknya ya itu mungkin teh udah lapar ya terus kesel nggak bisa nongkrong juga ngahuleng berarti ya kalau nongkrong gitu tapi kalau batal mah udah gara-gara halangan aku mah alhamdulillah Kalau kamu pernah emosian? Emosi paling kalau nyetir di jalan kan pas mau buka puasa macet tuh. jadi 5 menit sebelum azan lu udah minum duluan Enggak lah, masa minum Bukan duluan. podcast nakar puasa nggak batal dia. Kamu apa? Jangan tahu aja. Kalau dia mah, Lapar. dia mah buka IG juga batal atuh. Enggak ah. Lapar, terus paling kalau misalnya nggak ada uang, ini kan bener-bener meri-meri. Aduh. Oh itu nggak relate sih kita kalau nggak ada uang. karena kita mah Karena kita mah nol terus jadi udah biasa. amin amin Tuh tukang. Ih. Bercanda. Apa? Temponya nggak penting itu. Tapi kalau aku ya emosi itu memang di jalan ya. Betul. Udah gitu kalau misalkan pusing ya betul nggak punya uang. Tadi kan sebenarnya saya kepikiran emosi karena apa ya? Oh iya salah satu yang bikin batal pada saat itunya nu inget pisan karena pas lagi tidur siang nih ini weekend bulan puasa tidur siang mimpinya makan lontong kari aduh enak ya sampai 2 mangkok mungkin karena lapar pada saat itu ya di mimpi teh mau makan we terus pas bangun ternyata itu hanya mimpi dan perutnya masih kerubukan emosi Benar itu mah ada di grup langsung kalau we nggak salah. online lontong kari ternyata ya Allah cita nah abi berarti pasian ngimpen lontong kari jadi itu emosinya sama diri sendiri sih lebih tepatnya Iya. dan sekarang tuh kalau pas
udah punya anak nih. Ya Allah, itu dari tahun ke tahun ya. Si Ari belajar puasanya. Masya Allah, tabarakallah. Kamu akan menghadapi itu lagi. Betul. Itu yang Dalam dihadapi ya. hitungan bulan Jangan, kan ini sedang. kita lagi puasa. Sorry guys, kamu sudah menghadapi lagi? Iya betul. Dia udah 6 tahun kan si Arya, terus harus mulai berpuasa gitu. Wah, itu detik-detik menuju jam 12 siang. Nanti Guru bukan. kita tunggu momen dia azan sendiri lagi di sebelah dispenser. Azan sendiri biar buka puasa sendiri. Begitu Bisa guru? gitu ya. Betul. Oh, kamu gurunya. Aku tuh nggak kuat lihat Trias makanan semua. Iya, biasanya kayak hanya Mang Kakang yang memaklumi si Ari gitu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, Kang? Jangan dipaksa. Jadi pelan-pelan aja. Aku juga anak kayak gitu pas anak masih umur 6. Jadi seumur gitu kalian tuh berdua. Anak Honda umurnya. Nah, kalau kalian di rumah kira-kira pernah nggak sih punya cerita ketika kalian berpuasa emosi banget, saking emosinya sampai kalian memutuskan untuk gak kuat, saya batal puasa aja gitu. Kalian bisa ceritain di kolom komentar karena salah satu cerita yang terbaik akan kita kasih hadiah. Hadiahnya banyak banget ini. banyak. Jujur dari sahur. Aku ada Seru banget. satu cerita teh, tapi kayaknya aku masih segede Ari. Nggak mau kamu dong. Please. Oke. Jadi kan mama-mama kita dulu doyan banget ke pasar ya, apalagi menjelang lebaran, ke pasar baru tuh sama mama. Kan ibu-ibu banyak milih, kesini dulu deh, mau pulang teh kesini dulu. Bandingin Terus harga kan tiap jalan toko. jauh, puasa tetap harus kan, kesel. Sampai akhirnya sebelum akhirnya balik, mama tuh pengen ke toko, ada satu toko roti legend lah di dekat situ. Wangi kan? Mah mau buka. Nggak boleh. Akhirnya beli mungkin buat mama buat di rumah. Jalan di belakang aku tuh, mama di depan sama Eli. Mama Eli. Terus aku gini, buka sambil jalan. itu buat buka puasa di puasa. rumah si rotinya. Aku Terus ketahuan nggak? Iya, dimarahin itu. Sekali-kalinya batal di bulan itu. Karena kan mama lumayan strict ya sama yang kayak gitu. Puasa gitu. Jadi itu doang. Karena Mama Eli yang bela kan, gue satu mulai ikut bae budak leutik. Gimana mama kita gimana nih? Mama kita banget tuh. Gimana nih? Bisa diceritain nggak mama kita dulu gimana? Wah, kita tuh mengajarkan banyak hal Hmm. gitu. Apalagi di bulan puasa Bulan, tuh. ya. Tentang menyayangi anak-anaknya. Gimana Baru cuma bahasanya? kerasa dahaga sedikit mah. Haus, buka we atuh lah. Agak pucet, Iya sih. sakit mah gitu kan. Iya udah. Boleh. Di zaman kecil tuh mama kayak gitu, jadi nggak terlalu yang maksa gitu. Maksa. Tapi kalau misalkan lolos puasanya hari itu dikasih reward reward. gitu. Biasanya dulu sih zaman aku nih 1.000 sehari. Oh 1.000 sehari. Kalau kalian Sama sih, enggak ya? Beda Enggak, tahun kita. Aku nggak dikasih uang, dikasih mainan. Ya tapi Rumah-rumahan harganya mahal Barbie, kan. Aku pernah ingat baru pertama kali dapat THR karena full puasa dari bapak 50.000, mama 100.000. Kalau kakang Full. anak suka itu dikasih THR gitu. Saya mah santai sih kalau nggak puasa di satu cambuk. Santai itu, dari santai. Tapi bener teh maksudnya. Kalau ngomongin kita masih kecil, mungkin ya masa pemahaman aku di umur aku yang udah segini teh, untuk puasa, untuk beribadah, kadang enak untuk nggak dipaksa, enak lebih kayak enak kesadaran sendiri ya, ngerti nggak Iya. sih? Mungkin itu tujuan dan maksudnya, dan nanti juga pada Mengerti. saatnya mengerti ketika, Tapi kayaknya nggak bisa sih Ari kayak gitu. nah malah Ari menurut aku ya teh, mau dipaksa mau dia makin Makin ngotot, berat, iya. iya. Ngotot teh. Biar Jadi udah weh santai. Santai-santai tuh lingkungannya puasa juga- aja. Maksudnya Santai, lingkungannya juga kan masih kecil yang semua nggak dipaksain. Kayaknya ajaran kita dulu walaupun banyak santainya kayak Mama Eli dan lain-lain, banyak toleransinya sebenarnya, cuman cukup kental kan agamanya di keluarga kita. Kayaknya beda juga di zaman sekarang mah nggak bisa di kayak gitu-gitu deh anak. Kayaknya ya. Jadi Oke. kayak chill aja lah. udah siap banget nih kayaknya punya. Iya ya, parentingnya oke Insya nih. Allah. Insya Allah. Ri, kemarin-kemarin kan kamu sempat tanya sama teman-teman yang follow kamu Oh iya. tentang emosi bulan Emosi puasa. di bulan puasa. Ceritain dong ke kita. Oke, yang kita dapatkan ya. Coba. Ada dari Dian Ayodia.
Aku mah batalnya bukan karena emosi teh, tapi karena lapar aja sih. Oh, cuek. Nggak apa-apa, lapar makan. Jangan nonton gitu dimarahin Pak Ustadz loh. Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Paus nanti dimarahin paus, Pak Ustadz. Selanjutnya Rashika Azari, katanya emosi mah emosi teh, puasa tetap puasa. Boleh nggak sih? Iya, kita bakal Ada dua pandangan yang Udah emosi tapi jalan terus puasa. puasa gimana nanti ya? kita ini PR-nya Pak Ustadz kita Oh iya, kasih. nanti kita tanya ya. bukan ranah kita lah. Rashika. Bisa. Dari Nurmala. Waktu itu aku pernah emosi, marah ke anak pertamaku gara-gara main game kalah. Nangis, teriak-teriak, udah dibilangin dari lembut sampai kasar. Akhirnya aku capek sendiri, abis itu diem-diem ke dapur nyeduh mie pakai telur. Eta lapar. Eta mah emang Misalnya, hayang meureun kabudak yang kula Indomie. Tenagaku Mama kekuras lapar. gara-gara emosi sendiri. Kayak iya. Lapar ya tambah si Haji mah bener. Kan, mungkin kemarah-marah kan membakar kalori kan. Jadi Betul. kayak yang dari pas sahur habis deh Gitu kalorinya. Kang, gitu emang kalau marah. Iya, betul. Nah kalau saya mau butuh marah-marah. Kalau enggak stres. Tapi justru puasa itu kan mengendalikan emosi. Emosi itu adalah bahan. Ya, madam mending Dikendalikan. Madam, Aya sayentik jeung Oh, deh, aya galmuna. kamu teh. Madam mah. Kasih tahu yang benar teh. dineng pisan ieu wah. Oke, dari Nah itu kalau Amara. dalam kolam batal gitu. Ini yang panjang. Gak apa-apa panjang juga. Ini dulu kan. Ya, Dari Amara. Teh aku mau cerita, aku pernah jam 3 sore mokel karena udah nggak tahan banget akhirnya makan biskuit. Sama waktu itu jam 12 siang lagi panas-panasnya aku mokelnya beli nasi padang. Karena aku nggak mau Siang. batal jadi aku umpetin plastik nasi padangnya di baju aku. Sama aku minum es teh. BTW kayaknya aku udah ada sekitar 3-4 kali deh mokel. Tapi udah diridoin mama. Ya. Aku lebih emosi ke baca. Namanya aja amarah namanya juga tuh. Marah nggak pakai H. Ya Allah, bisa-bisanya. Bisaan nih. Bisaan nih. Pecah. Aduh namanya ketutup nih guys. Ngarang we, Rik. Nah jangan dong. Gen My Lovers. Oke. Bukber terakhir dan lebaran sama Datoku Biri. Biasanya H-2, H-3 lebaran kami sekeluarga pulang ke Makassar lalu buka bersama yang menu buka disiapin semua sama Dato perempuanku. Beliau selalu masak masakan rumah yang sederhana tapi dibuat dengan penuh cinta dan beberapa menunya cuma bisa ditemuin di rumah Dato. Karena itu emang resep rahasia beliau. Terus hari H lebaran biasanya kita open house karena Datok laki-lakiku yang dituakan di sana. Terus H+1 biasanya kami pulang kampung ke kampung Datok. Kebetulan beliau semua udah berpulang di tahun 2018 dan 2021. Om aku yang biasanya menjemput kami di bandara juga sudah berpulang di 2021. Sekarang kalau pulang ke Makassar rasanya udah nggak sama lagi Biri. Al-Fatihah untuk almarhum Datok-Datok dan Om. Fatihah. Ini kayaknya DM harusnya ke gue deh. Iya. Bukan ke lu ya. Iya. Kenapa lu bacain? Ini tentang ini kan Ramadan yang berbeda itu temanya. Kalau ini kan lebih ke emosi. Tadi lebih emosi denger yang batal puasa bukan karena emosi, gara-gara makanan gitu. Enggak, dulu tuh pernah sama Mama Eli. Kita tuh berdua kompakan. Kita bilang lapar ke Mama yuk gitu. Padahal kita nggak lapar ya. Sedikit lah. Karena jam masih panjang tuh kan. Akhirnya mah aduh nggak kuat mah. Udah ayo kita pergi. Kan aku ikutan. Ikut dong pasti, kalau enggak aku mau nangis di rumah. Bertiga nih kita pergi. Ada restoran yang ketutup tuh. Pas lihat, hah, makanan Padang nih. Gitu ya udah. Masuk nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan kalian lagi sakit mah. Nantinya kalau dilanjutin gimana gitu kan. Ada restoran yang ketutup, makanan Padang.
Aduh, jadi keidean nggak sih nanti buka puasa makan makanan Padang? Iya, Enak, karena enak. makanan rumah makan Padang. Makanan Padang tuh nggak pernah salah di setiap momen. Betul. Betul sekali, selalu enak. Buat Salah satu favorit kamu apa? Simpang Raya. Nanti di Zoom pas dia nengok. Please. Gimana? Simpang Raya. Apa makanan Padang yang enak? Yang favorit kamu? Simpang Raya. Sekali lagi, Saya pun pakai. sekali lagi biar looping. Simpang Raya. Kenapa harus makan simpang raya? Cintailah produk-produk Indonesia. Bercanda. Good food. Bilang dong. ini. ya digiring tadi. Kita pernah tahu batal. Emang iya sama aku ya. Ada karangan gua. Untuk menuju ke rumah makan Padang nih. Bisaan bagus. Kenapa harus simpang raya? Karena good food adalah good mood. Oh, benar. Karena emang makanan, ngaruh. oke. Ngaruh makanan itu ke gimana kita puasa nantinya. Gitu. Terus yang istimewa dari simpang raya apa? Itu adalah sajian khas Minang yang enak banget. Dan semua orang pasti suka, porsinya lengkap, terus rasanya mantap, rendang berbumbu pekat. Oh, bener. Sahur atau buka bisa makan ini? Bisa. Cocok kapan- ya. Tahu ah. Oh, jangan so tahu. Enggak, tapi emang bener langsung kepikiran rendang Ya kan? sore-sore. Ayam gulai. Tapi ini masih sahur loh. Kenapa kita udah kepikiran buka puasa? Kalau kata orang tua kita mah biar tetep Oh, wareng. bener-bener. Wareng. Jadi Kuat. nanti ada rendang, terus apa lagi dari situ? Aku seringnya ayam gulai, Ayam Ayam gulai. gulai. enak tuh. Tunjang be. sambal hijau. Kalau yang kita pesan itu bisa dipesan online juga loh. Iya. Itu tinggal dicari aja dan banyak di kota-kota Indonesia tuh banyak sih raya. Kadang sampai 24 jam ya beberapa cabangnya kan kalau nggak salah ya. Iya. Jadi pasar tuh bisa beli langsung. Kang, kaki yang bener. Sabar dong. Kayak gimana? Nah, bisa dicarikan. Dicarikan. Pak Ustadz Alhamdulillah. Nggak usah Timah. Ketemu lagi. Santai di mana tetangga tuh. Di sahur. Ah, betul. Alhamdulillah. Nggak terasa ya kemarin kita berpuasa dengan lancar gitu ya. Gimana Kakang puasanya? Puasanya enggak dong. Puasa Pak alhamdulillah. Alhamdulillah Sekarang mah gitu. ya baru beberapa hari mah oke lah. Nah, Sentok kita tuh kudu kuat kan. Udah pesimis Nyerah. Ini aja. pasrah. Teh Riri aja masih terus semangat, masih Iya kuat dong. puasa gitu Walaupun ya. menyusui ya. Iya, waktu hamil juga puasa kok. Oh iya, hebat. Masya Allah, Nah, hebat luar Pak Ustadz biasa. tadi kita lagi ngobrolin ya tentang emosi di bulan puasa. Tadi sempat juga ada pertanyaannya. Sebenarnya kalau emosi banget, kita tetap berpuasa aja atau boleh batal aja gitu? Coba Pak Ustadz, banyak tahu. Baik, kayaknya Farul suka emosi terus deh kalau puasa. Kadang-kadang. Tiba-tiba makanya Bener, pengen tahu Pak gitu. Ustadz. Tuh, sama Indi juga kan digangguin terus. Nah, Ha-ha. coba jelasin Pak Ustadz. Siap. Jadi teman-teman nih marah-marah gitu ya, emosi apapun itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala dan nilai daripada puasa itu. Bahkan ada hadisnya loh Kakang. Naon Pak, teh Pak? Iya naon, saya nanya. Oh ini Pak, asik naon Pak. Jadi hadisnya gini. Kata Nabi nih ya, kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju' wal atas. Begitu banyak orang yang menjalankan puasa, menahan dirinya dari makan, dari minum, tetapi puasanya tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Mendapatkan pahala tetapi dikurangi pahalanya. Bahkan sama sekali tidak mendapatkan pahala. Duh, rugi dong. Gitu kan. Hari ini kita nahan lapar, nahan haus gitu ya. Bahkan ngelihat kecoa pun siga korma. Bener, Pak. Ningali cucunguk keur ngalewat siga korma. Masa usahanya sih ngarayap di kiosok. Ya, ada yang lagi cuci piring. Lihat sabun cuci piring itu udah kayak sirup Bener. asli yang warna hijau. Hijau. Nah, dan itu bisa memicu kemarahan. Ya Allah hati-hati, marah ini bisa mengurangi pahala puasa.
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena salah satunya adalah gampang emosi, marah-marah, ngetik-ngetik, kasih komentar nggak jelas. Apalagi kita mah baca-baca komen. Bener. Baca Kayak doang ini. juga. Baca doang juga. Ih, apaan sih? Jadi kesel dan ya, Pak. sebagainya. Jadi kesel. Nah, jadi puasa itu merupakan madrasatul ummah. Madrasah bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Mulut kita puasa, mata kita puasa, telinga kita pun puasa. Dari apa? Dari hal-hal yang menimbulkan emosi. Kalaupun kita tidak bisa mengendalikan emosi nih saat puasa, itu gimana solusinya? Tidur. Itu tidur salah satunya. Istighfar yang paling tepat. Terus apalagi teh? Minum. Tapi kata Fahrul mah telentang katanya. Telentang teh salah satu yang bisa menyebabkan batal puasa. Makan tanah. Telentang, telan obeng, telan baut. Nggak masuk di kolam renang. Di kolam renang brot gitu. Kata, Pak, eta lanjut. Bahkan ini pelajaran bagi kita ya, terutama bagaimana sih cara mengendalikan emosi saat berpuasa. Itu baik di pekerjaan, di jalan, dimanapun itu, di rumah, mungkin di sekolah gitu ya, di kampus juga. Kadang banyak hal-hal yang mengundang emosi kita itu jadi naik gitu ya. Temperaturnya jadi rada ngagolak gitu ya. Ini ada satu cerita kisah yang sangat singkat tetapi insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya nih. Rasulullah SAW didatangi oleh kaum kufar. Kemudian Rasulullah SAW itu ditantang berantem. Ditantang berantem saat puasa. Maka Rasul mengatakan, inni shaim. Menasihati diri sendiri dengan mengatakan, inni shaim. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka bagi kita ketika ada pemicu yang bisa menaikkan temperatur emosi kita, katakan ini shaim. Saya sedang berpuasa. Itu menjadi mantra cinta katanya yang bisa meredamkan emosi dan amarah kita. Ini shaim. Artinya saya sedang dalam keadaan berpuasa. Kalaupun marah berarti rugi dong puasanya. Oh gak rugi dong kita. Aduh, oke lah Gitu ya, kalau Teh. begitu Pak Ustadz. Ya. Siap, mudah-mudahan kita semua juga diberi kekuatan menahan emosinya ya Kang ya. Insyaallah. Sama Fahrul jangan berantem lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga kuat puasanya tanpa emosi, tanpa kendala. Pokoknya dilancarkan sampai nanti Lebaran. Kalau begitu Pak Ustadz hatur nuhun. Sami-sami. Sampai ketemu lagi di Jun Hari Sahur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Jangan lupa komen karena ada giveaway buat Lebaran.